Baik, berhubung pemateri kita sudah masuk ya di dalam room ini, izinkan saya untuk memulai kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nih yang lainnya. Kok yang jawab hanya beberapa orang? Ayo dong, semangat. Jawab salam itu wajib loh. Aku ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Kalau jawab salam itu harus semangat. Apalagi kita lagi kajian. Ayo semangat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puja syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT, yang mana atas rahmat dan segala nikmat dan limpahan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua selama ini hingga sampai kita pada malam hari ini bisa berkumpul di forum kajian yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, tabi'in dan keluarga beliau. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan di sini saya Fafa yang akan memandu jalannya kajian pada malam hari ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Bijak Ramadan selaku pemateri pada malam hari ini, sekaligus yang telah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya dan bersedia membagi ilmunya untuk kita semua di sini. Juga terus saya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dan mau meluangkan waktu untuk hadir dalam forum kajian hari ini. Masya Allah, di sini yang hadir ada sekitar kurang lebih 31 orang. Tahu nggak sih, teman-teman semua itu istimewa loh. Teman-teman adalah orang-orang pilihan Allah yang di saat anak-anak muda yang lain mungkin sibuk pacaran, sibuk healing yang tidak jelas, tapi Masya Allah healing teman-teman di sini itu adalah di majelis ilmu. Kalian luar biasa, karena tidak semua orang dapat hidayah agar bisa hadir di forum-forum majelis ilmu. Yang paling utama itu adalah iman teman-teman, karena jika di hati kita tidak ada iman, tidak mungkin teman-teman bisa hadir dalam forum majelis malam hari ini. Baik, sebelumnya saya ingin mengingatkan teman-teman ada beberapa adab yang harus ditaati saat forum kajian berlangsung. Yang pertama, menggunakan pakaian yang rapi serta menutup aurat. Siapkan alat tulis untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Lebih afdolnya mungkin teman-teman dalam keadaan berwudu serta menghadap kiblat. Teman-teman jika ingin on cam, tafadholi, asal tidak mengganggu jalannya kajian dan menutup aurat, dan jangan live sembarangan. Mungkin itu adalah beberapa adab yang harus ditaati saat teman-teman mengikuti kajian berlangsung. Oke, lanjut. Saya izin membacakan susunan acara kita pada malam hari ya teman-teman. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat doa serta penutup. Itulah beberapa rangkaian acara kita pada malam hari ini. Baik, kita buka forum kajian pada malam hari ini dengan mengucapkan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Bismillah. Gimana gitu ya. Alhamdulillah kajian sudah kita buka. Baik, selanjutnya kita kenalan dulu sama pemateri kita. Siapa sih yang nggak kenal pemateri kita pada malam hari ini? Siapa sih beliau? Tapi teman-teman sini pasti sudah pada tahu ya sama Kak Bijak Ramadan, karena kita sudah pertemuan kesekian kalinya teman-teman. Jadi tidak mungkin nih kalau teman-teman nggak kenal lagi sama Kak Bijak. Dan kita malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan ngaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran
Dan teman-teman bisa buka file yang saya kirim tadi di halaman 38 agar kita juga bisa lebih mudah untuk memahami kalau buka filenya. Baik, biar nggak terlalu memakan waktu lebih lama lagi, kita mulai saja ya kajian pada malam hari ini. Untuk Kak Bijak, waktu dan layar kami persilahkan. Monggo, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah biasa. baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah khair, Ustaz. Sorry, saya baru tidur. Saya baru bangun tidur nih. Saya baru bangun tidur karena kebetulan tadi agak kurang enak badan sedikit. Oke, tapi nggak apa-apa. Semoga teman-teman tetap semangat, tetap apa sih namanya greget buat belajar. Karena tadi ya sama-sama teman-teman juga manusia, saya juga manusia. Saya bilang masing-masing kita itu pasti ada yang namanya rasa-rasa futur, rasa malas dan lain sebagainya. Jadi masing-masing kita untuk saling mengingatkan. Kalau teman-teman lagi males, saya ingatin. Tapi sebaliknya, kalau saya juga males, teman-teman yang ingetin saya, teman-teman yang ngajak saya buat bangkit lagi seperti itu. Karena tadi kita masing-masing semua anak muda, kita semua anak muda ya, itu pasti harus saling mengingatkan. Nggak ada ceritanya manusia nggak malas, pasti manusia pernah ngerasain malas, pasti manusia ngerasain futur, manusia ngerasain jatuh, manusia ngerasain capek, gitu ya. Apalagi buat sesuatu yang tujuannya akhirat. Beda lagi kalau tujuannya dunia, yang ada bayarannya, yang teman-teman bisa mencari hal apapun dari situ. Contohnya teman-teman kerja dan lain sebagainya. Kalau kerja mungkin teman-teman nggak capek, nggak bosen karena mungkin mau nggak mau ya itu karena teman-teman dibayar. Tapi kalau buat urusan-urusan akhirat itu pasti kita bakal ngerasain capek. Makanya lagi dan lagi, yuk kita bareng-bareng. Saya mengajak diri saya pribadi untuk terus mengikhlaskan niat kita bahwa inilah bekal yang akan kita bawa pulang nanti ke akhirat, bahwa inilah yang akan kita butuhkan nanti saat ditanya apakah kamu sudah belajar ilmu agama saat di dunia. Jawabannya ya, saya dulu pernah belajar ilmu agama. Dan buat saya ini adalah jawaban. Sebenarnya kalau teman-teman mau tahu alasannya kenapa saya ngajar kitab ini dan lain sebagainya, bukan karena saya pengen terkenal atau lain sebagainya, bukan karena saya kesenangan juga, nggak ada yang seneng ya ngajar itu sebenarnya karena tanggung jawabnya besar. Cukup karena saya takut nanti Allah tanyain saya sudah dimanfaatkan apa ilmunya gitu. Nah itu takutnya nanti saya nggak bisa jawab. Jadi ya mau nggak mau kita bareng-bareng lah berusaha, namanya berusaha untuk terus beristiqomah. Oke teman-teman, langsung aja. Semoga teman-teman semangat terus. Kita buka halaman langsung ya, kita ke tempat ya. Langsung kita ke materinya. Oke, sebelumnya yang hadir berapa sih sekarang? Sekarang berapa yang hadir ini? 34. 34. Oke, selamat hadir. Selamat datang teman-teman 34. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik ya. Salam dari Libya. Assalamualaikum. Oke, kita langsung mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pada pertemuan kali ini kita nggak lama-lama ya, nggak lama-lama. Fokus aja kita membahas yang berapa poin bait ini. Mungkin sampai sini ini cukup kali. Sampai sini ini cukup mungkin nanti ya. Wait. Sampai sini mungkin cukup nih.
Kita bahas sampai sini insya Allah. Biar teman-teman juga bisa ngelakukan kegiatan yang lain ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kita mulai kajian kita pada siang hari waktu Libya ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa doa buat pembukaan baca kitab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi syekhina fi darain. Amin. Bismillah. Teman-teman, kemarin kita sudah bahas ya berkali-kali, berulang-ulang tentang bahwasannya kita ini sekarang lagi bahas tentang adab seorang guru kepada muridnya. Oke? Adab seorang guru kepada muridnya. Setiap kita adalah guru dan setiap kita memiliki tanggung jawab untuk mengajar. Dalilnya adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian itu akan dipertanggungjawabkan atas apa yang ia pimpin. Bagi teman-teman yang sudah belajar adalah pemimpin bagi teman-teman yang belum belajar. Kalau kalian di rumah hanya kalian seorang yang belajar ilmu agama, maka kalian adalah pemimpin keluarga. Gitu. Jadi ini adalah materi yang relate buat kita semua. Buat saya dan buat teman-teman dimanapun kalian berada. Di Semarang, di Tangerang, di Lampung, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, dan sebagainya. Di mana-mana pun kalian berada. Coba teman-teman dari mana nih kira-kira? Orang-orang datang dari mana aja? Yang paling jauh dari mana coba? Dari Mekah paling jauh, Kak. Oke, lanjut. Yang lain dari Apalagi di mana? Jakarta. Maluku, Kak. Pasuruan. Maluku. Dari Allah. Mesir. Dari Mesir. Banten. Boleh dari Dari Banten, Ciamis. ya. Madura. Dari mana? Dari mana? Dari Ciamis. Oh, Dari Ciamis. Ciamis. Oke, dari Ciamis. Oke, ada yang lain dari mana nih? Dari Riau, Kak. Wah, Riau. Riau ya? Pasuruan. Pasuruan. Jawa berarti ya Pasuruan ya? Dari Bogor, Kak. Dari Riau, Kak. Oke. Dari Ciamis. Ada yang dari Tasikmalaya nggak di sini? Ada. Yang tinggal bukan main, yang tinggal dari Tasikmalaya. Saya pernah ditinggal di Tasikmalaya. Saya pernah tinggal di Cirebon dan lain sebagainya. Semoga teman-teman semangat ya di daerah manapun kita berkumpul buat belajar pada kesempatan malam hari. Tadi ada dari Mesir juga. Itu masih Mesir bagaimana tuh? Coba tanya dulu tuh. Yang Mesir tuh gimana tuh kok bisa ikut-ikutan ke sini tuh? Coba yang Mesir tadi Iya, mana? saya masih Mesir, Ustaz. Siap. Itu ngapain ikutan? Kok ngapain kamu ikutan di sini? Ngapain Saya ikutan? masih Mahat, Ustaz. Oh, masih Mahat. Jadi sebelum masuk Deka, jadi mengisi kekosongan. Oh, masih Darul Lughah ya? Iya. Darul Lughah atau Mahat? Mahat persiapan persiapan ilmunya apa persiapan bahasanya? Deka dulu, Ustaz. Nanti Deka itu baru apa sih? masuk Mahatnya. Deka itu bahasa apa sih? Artinya? Di Rosah Kosoh. Ya, itu Oh. kayak DL juga, Ustaz. Oke. Di Mesir ada DL juga ya? Ada. Oh, saya kira langsung aja gitu. Itu Darulatul Lughahnya apa? Buat persiapan bahasa Amiyah apa gimana? Nggak cuma di Libya doang, Ustaz. Di Mesir juga ada. Bukan, maksudnya persiapan bahasa Arab Fusha ya? Atau bahasa Arab? Bahasa Arab biasa, Ustaz. Di sini tapi kalau Oh. untuk kesehariannya pakai Amiyah. Iya. Soalnya gini, mohon maaf, saudari siapa namanya ini? Siapa sih ngomong nih? Saya nggak tahu namanya. Lela, Ustaz. Tengku Nur Lela. Oke. Saya banyak teman-teman di Mesir tuh alhamdulillah banyak sekali. Ya, mereka ada satu kekurangan yang mereka sering bilang berulang kali itu mereka ini di syekh-syekhnya kebanyakan pakai Amiyah gitu. Jadi agak kasihan gitu buat teman-teman yang di Mesir. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita doakan semangat terus.
salah satu teman-teman Ana, siapa itu yang sekarang sering ngajar itu kebetulan teman Ana juga itu. Kak siapa sih namanya? Lupa deh. Yang penting salam ya sama teman-teman di Mesir ya. Salam ya. Oke. Siap insya Allah Ustadz. Siap. Salam dari Libya, salam dari Indonesia, salam dari teman-teman yang lain. Bisa salam silaturahmi ya di sini. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sini. Saya nggak tahu kalau ada yang ikut juga dari Mesir dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Bismillah. Kita mulai dari faslun. Faslun perpisahan ya. Sebagaimana saya bilang kemarin, faslun artinya apa, teman-teman? Ada yang masih ingat? Faslun artinya adalah kelas. Terus kenapa kok di sini faslun artinya perpisahan? Karena saya bilang kemarin, kenapa kelas disebut dengan faslun? Karena kelas itu memisahkan murid-murid berdasarkan kemampuannya. Ya, itu kenapa kelas disebut faslun. Kenapa Arab menyebut kelas itu faslun. Nah, sekarang adalah perpisahan bab baru, maka disebut dengan faslun. Sekarang ini adalah, sekali lagi saya ulang bentar, bahwasanya sekarang adalah bab adab seorang guru kepada muridnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi ayu addiba al-muta'allim, ya. Ini salah ini. Ini bukan muta'allima. Wa yambaghi ayu addibal muta'allima ala tadriji bil adabis sayyinah wa syaimil mardiyah. Mardiyah, kita kemarin udah bahas. Artinya, maka diharapkan kepada seseorang guru, di sini gurunya nggak ada ya, nggak ada fa'ilnya menghilang atau subjeknya menghilang, tapi al-muta'allim, orang muridnya itu nampak. Maka seorang guru hendaknya bagi mereka itu untuk selalu mengajarkan muridnya untuk apa? Untuk bertahap dalam mempelajari adab-adab yang mulia. Oke? Hendaknya seorang guru mendidik murid-muridnya dengan adab-adab mulia secara bertahap. Paham ya? Selanjutnya, wasyayimil murdiyah atau mardiyah, dan juga perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku yang diridhoi. Kita kemarin sudah bahas kata mardiyah. Ada yang ingat atau enggak tuh mardiyah kemarin kita bilang? Saya sudah bilang kemarin penjelasan tentang ainun mardiyah. Masih ingat atau enggak itu ainun mardiyah itu? Ada yang masih ingat? Krik-krik. Oke ya. Mardiyah itu artinya diridhoi. Ridhoinya itu mutlak. Ya. Wasyayimil mardiyah. Dan sifat yang diridhoi. Perilaku yang membuat orang senang. Perilaku yang membuat orang-orang itu gembira. Positive vibes gitu kalau bahasanya. Positive vibes. Wasyayimil mardiyah. Wariyadhati nafsihi bidaqa'iqil khafiyah. Dan hendaknya bagi seorang guru untuk membiasakan muridnya untuk melatih dirinya, diri murid tersebut, untuk melakukan amalan-amalan yang kesannya tersembunyi. Amalan-amalan yang kesannya tersembunyi. Gitu. Contohnya apa ya? Tadi kayak tahajud, bersedekah, dan lain sebagainya. Teman-teman, ada sedikit kisah ya. Ini saya buka sedikit ya. Saya setiap ada kisah, saya ngebuka materinya. Ngebuka, apa sih namanya? Kameranya. Oke, ini masalah tadi ya. Masalah seorang guru itu, hendaknya seorang guru itu mengajarkan muridnya untuk senantiasa melatih dirinya untuk beramal-amal yang tersembunyi. Kenapa? Karena dalam hadis itu dikatakan bahwasanya carilah amalan-amalan yang tersembunyi yang hanya engkau dan Allah yang mengetahuinya.
kelak itulah yang akan menjadi penyelamat kamu. Carilah amalan-amalan yang tersembunyi. Jadi jangan sampai ada orang-orang tahu kecuali kita dan Allah. Itu dikisahkan ada seorang ulama yang berpuasa puluhan tahun, tapi satu keluarga bahkan istrinya sendiri tidak tahu kalau dia selama ini berpuasa. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali sampai sebelum dia wafat. Kalau ternyata dia puasa selama ini. Sampai dikatakan ada sebuah kisah seorang syekh itu mengambil sampah di sebuah masjid atau di jalanan, saya lupa lengkapnya. Mengambil sampah gitu ya, namanya masjid itu kan rumah ibadah, nggak boleh ada sampah. Syekh itu ngambil sampahnya, tapi harusnya namanya seorang syekh kan minimal bilang ya, ngambil sampahnya terus bilang, ini sampah tolong dibuang ya, jangan ada yang ulang-ulang lagi ya, harusnya seperti itu. Tapi seorang syekh tadi justru mengambil sampahnya dan menyembunyikannya di balik apa? Di balik ini. Aduh, saya nggak bisa nggak peragain. Di balik ininya, di balik apa ini? Lengan bajunya. Jadi kan kalau baju-baju jubah itu kan besar-besarnya. Dimasukkan ke dalam sini. Gitu. Dan salah satu murid itu melihatnya. Dan akhirnya apa? Perilaku seorang syekh tadi itu ditulis di dalam kitabnya. Menjadi menjadi inspirasi muridnya untuk menuliskan tentang apa itu arti ikhlas. Tentang apa itu arti ikhlas. Dari sini orang-orang mengambil kesimpulan bahwasanya ada hadis yang berbunyi, saya lupa ini hadis atau bukan, cuma yang jelas bunyinya kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang menyembunyikan sebuah amal, maka yang Allah yang akan menampakkannya. Barang siapa yang menyembunyikan semua amal, maka Allah yang akan menampakkannya. Gitu. Jadi tugas kita buat menampakkan amal itu bukan tugas kita, tugasnya Allah. Terkadang kita nih kebalik. Kita nih kelihatan banyak amalannya. Pengen kelihatan banyak perbuatannya, banyak amal ibadahnya, padahal itu nggak tepat. Gitu. Cukup sembunyikan amalan kamu, maka dengan itu sempurnalah pahalanya. Allah akan memuliakan kamu dengan cara apa? Dengan cara nanti amalan kamu itu akan Allah buka, Allah bongkar. Sehingga akhirnya dengan itu orang lebih takjub dengan antum. Paham ya? Oke, sekarang kita teruskan materi kita lewat kitab. Oke. Dari sini ya. Tadi wa riyadatu nafsihi biddaqaiqin khafiyah atau biddaqaiqil khafiyah. Dan hendaknya seorang guru itu membiasakan muridnya untuk melatih dirinya itu melakukan amalan-amalan yang tersembunyi. Wa yu'awwidahu asyanata fi jami umurihi al-batinah wal jaliyah. Dan hendaknya seorang guru itu juga melatih muridnya membiasakan untuk menjaga. Menjaga apa? Fi jami'i umurihi al-batinah wal jaliyah. Menjaga dirinya untuk selalu melakukan perkara-perkara baik. Baik tersebut halnya nampak atau tidak tampak. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Wa yuharridahu bi aqwalihi wa af'alihi al-mutaqarrirat alal ikhlas wa sidq wa husnin niyah. Dan hendaknya juga seorang guru itu menyemangati muridnya dengan perbuatan, dengan perkataan yang berulang-ulang untuk menasihati muridnya untuk ikhlas dan jujur dan niat yang tulus atau niat yang baik. Sebagaimana yang saya contohkan tadi, ada seorang syekh yang mengambil sampah dan menyembunyikan di lengan bajunya. Jujur, hal tersebut akan lebih berbekas lebih lama di benak seorang muridnya. Gitu ya.
Dibandingkan seorang syekh atau seorang guru atau seorang ustadz hanya menjelaskan saja. Kayak saya misalnya gini, saya mungkin ngomong ini, teman-teman akan lupa besok. Bahkan jangankan besok, setelah keluar dari room ini aja bisa jadi teman-teman lupa gitu ya. Tapi sesuatu yang dicontohkan dengan perbuatan, berkahnya itu akan bertahan lama, abadi. Bahkan sampai-sampai dituliskan di dalam bukunya menjadi inspirasi. Ini merupakan bentuk bahwasanya perbuatan itu mencontohkan dengan perbuatan atau nasihat dengan perbuatan atau dengan contoh itu memiliki keberkahan. Masya Allah, tabarakallah itu. Lanjut ya. Oke. Wa muraqabatillah au muraqabatillah ta'ala fi jami'il lahadat. Dan hendaknya seorang guru juga mewasiatkan kepada muridnya untuk selalu melatih dirinya untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detiknya, dalam setiap kesempatan. Wa yu'arrifahu bi anna au yu'arrifahu anna bidzalika tanfatihu alaihi abwabul ma'arif. Dan menjelaskan kepada seorang murid atau kepada murid-muridnya bahwasanya dengan hal tersebut tadi apa? Dengan ikhlas, dengan perbuatan yang baik, dengan husnul niyah tadi apa? Niat yang baik, dengan dekat kepada Allah akan terbuka pintu-pintu pengetahuan. Akan terbuka pintu-pintu pengetahuan sebagaimana tertera dalam Al-Qur'anul Karim, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dalam Quran berbunyi, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kamu. Gitu. Perkataan Imam Syafi'i kepada gurunya, Imam Waqi, dikatakan Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalan. Ini sudah masyhur banget. Tapi saya ulang sedikit buat istifadah karena sangat nempel, karena sangat berhubungan, sangat ada koneksi dan relasi di sini. Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya namanya Waqi. Beliau bilang, ya Waqi, syakautu ila Waqi su'ahifdi fa arsyadani bi antarkil ma'asi. Faqala bi annal ilma nur wa nurullah la yuhdalil asi. Saya mengadu kepada Waqi tentang buruknya hafalanku. Tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani bi antarkil ma'asi. Maka dia memberitahukan aku untuk menjauhkan maksiat, menjauhkan diri dari maksiat. Kenapa? Bi annal ilma nur, karena sungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada hamba yang bermaksiat. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi caranya gimana? Cara untuk jadi pintar, jadi cerdas adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Ya. Paham ya? Gitu. Jadi banyak orang-orang yang lupa dengan hal ini. Mereka sibuk belajar 24 jam. Tapi mereka lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi-lagi pesan buat saya sebagai penuntut ilmu di sini. Dan pesan buat teman-teman sekalian di tempatnya lainnya. Saat waktu ujian kita lebih fokus menghafal, lebih fokus murojaah apa yang harus diujikan, tapi lupa untuk membersihkan hati terlebih dahulu. Lupa untuk menjaga sholatnya, lupa untuk menjaga ibadahnya dan sebagainya. Padahal hakikatnya ilmu itu akan muncul saat kita dekat kepada Allah. Dalilnya mana? Ya tadi jelas-jelas dalilnya banyak. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kamu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau teman-teman ngerasa, aduh, kok saya bebel banget ya, gitu bahasanya, mohon maaf. Aduh, kok saya bodoh banget ya. Aduh, kok saya gini aja nggak paham-paham sih. Aduh, ini hafalan cuma 1 halaman kok nggak masuk-masuk ke kepala. Coba dicek ibadahnya. Coba dicek amalan perbuatannya. Barangkali masih ada yang perlu diperbaiki. Paham sampai sini? Paham? Halo? Paham? Paham. Masih Insya Allah. 37 orang nyimak apa enggak ini? Apa? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Oke, terima kasih semangatnya. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut tadi kan kita tadi tulisan ya.
Kita tadi udah di sini. Sekarang kita mulai dari sini. Wa yansharihu sadruhu. Dan dengan amalan-amalan baik juga terbukalah hatinya atau legalah hatinya. Jadi kalau ada yang punya masalah, menjauhilah dari maksiat. Karena apa? Karena dengan jauh dari maksiat, hati akan terbuka. Hati akan terbuka tadi. Tapi kalau hati lagi sempit, itu meskipun dunia luas sekali, meskipun langit itu luas sekali, meskipun samudra itu luas sekali, tapi kalau hati sempit, seakan-akan dunia itu sempit banget. Kayaknya penuh masalah aja. Mau pergi ke sini nggak tenang, mau makan nggak enak, mau tidur nggak lelap, gitu ya. Itu kalau kita lagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak nyaman aja. Tapi kalau hati kita itu bersih, hati kita itu tenang dan nikmat, ya, maka kita ngapa-ngapain aja luas gitu. Wa yansharihu sadru. Makanya doanya Nabi Musa alaihi salam saat dia diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban yang berat apa? Untuk menasihati sosok ayah angkatnya. Siapa ayah angkat Nabi Musa? Ayo, ada yang tahu nggak? Siapa ayah angkat Nabi Musa? Ayo, ada yang tahu nggak siapa nama ayah angkat Nabi Musa? Halo? Suara saya kedengeran? Izin jawab Ustadz. Iya, siap. Fir'aun. Fir'aun, Fir'aun Masya Ustadz. Allah. Ya, Fir'aun. Ini Ukhti Jumrita, Masya Allah. Barakallah fi, ya. Barakallah fiha. Ya, Fir'aun. Bapak angkatan Nabi Musa itu Fir'aun. Karena dari kecil yang merawat Musa itu adalah Fir'aun. Maka saat itu Allah memerintahkan Musa untuk menasihati Fir'aun, untuk mengingatkan Fir'aun. Idhab ila Fir'aun, innahu tagha. Wahai Musa, berikanlah peringatan kepada Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Teman-teman bayangin, seorang anak muda kayak kita nih, tiba-tiba suruh datang ke presiden buat bilang kebenaran, buat sampaikan kebenaran. Wahai presiden, kamu tuh salah, kamu sesat, dan lain sebagainya. Bayangin, kira-kira kena mental atau enggak, teman-teman? Coba saya mau tanya, kena mental atau enggak kira-kira? Kena Kena mental, Ustaz. Kena mental, bayangin. Ustadz. Orang kita aja kalau ketemu presiden malu-malu atau gimana, atau nggak bisa berkata-kata, atau ketemu siapapun itu. Ini seorang anak muda sama kayak kita, ya. Tiba-tiba Allah perintahkan, idhab ila Fir'aun, innahu tagha. Datang ke Fir'aun, dia melampaui batas. Kena mental. Akhirnya apa? Nabi Musa mengajarkan kita sebuah doa yang doanya berkah sampai turun-temurun, sampai dituliskan dalam Al-Quran, dan sekarang kita baca setiap hari saat mau belajar. Apa doanya? Bareng-bareng, apa doanya? Robbi srohli Sodri. Rabbi shroli sadri wa yassirli sodri amri. amri wahlul uqdatam min Sedam bilisani yafqahu kauli. qauli. Ini doanya siapa? Doanya Nabi Qauli. Musa, teman-teman. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu ini doanya Nabi Musa. Gitu. Jadi ada kata-kata sama kata-kata yang dikata-kata di sini. Yansharihu sadruhu. Ada kata-kata Rabbi shrahli sadri. Nah, islah sadri. Rabbi shrahli sadri. Perhatikan kata-kata ini. Saya mau fokus teman-teman di kata-kata ini nih. Kita lihat Musa sama kita sekarang lagi belajar kata yang sama. Rabbi shrahli sadri. Tuh, ada sama-sama kata-katanya ya. Ada kata-kata syaraha. Ada kata-kata sodaro. Nah, Rabbi shrahli sadri. Gitu. Apa artinya dalam doa Nabi Musa? Rabbi shrahli sadri, ya Allah, lapangkanlah hatiku. Gitu. Nah, kenapa? Karena kalau hati lapang,
seberat apapun masalahnya, kita siap menghadapinya. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan amalan. Amalan-amalan baik itu akan melapangkan hati kita. Oke, buat saudara Khalifatul mungkin bisa dimatikan dulu mic-nya. Saudari Khalifatul bisa dimatikan dulu ya mic-nya ya. Terima kasih. Oke, lanjut. Wa tatafajjaru min qalbihi yanabi'ul hikam wal lataif. Dan dengan amalan-amalan kebaikan itu terpancarlah apa? Terpancarlah dari hatinya itu air mata hikmah, air mata pengetahuan, wal lataif dan kelembutan. Ya, Masya Allah itu. Wa yubarikullahu lahu fi ilmihi wa halihi. Dan dengan amalan-amalan baik juga Allah akan memberkahi ilmunya di dalam keilmuannya dan juga dalam keadaannya. Wa yuwaffiqu fi af'alihi wa aqwalihi. Ya. Di sini ada yang bilang tuh ada garis di sini, ada garis. Kita baca ini namanya hamish ya, ada hamish. Hamish itu catatan kaki dalam bahasa Arab. Fi hamish al-asli fi nuskhati wa yarfuqu wa huwa khata. Oh, gitu. Ya, jadi ini salah. Jadi tadi aslinya tulisannya yarfuku. Yarfuku itu artinya lembut atau sayang ya, tapi di sini wa yuwaffiqu. Wa yuwaffaku. Wa yuwaffaku itu apa? Menolong, ditolong ya. Wa yuwaffiqu fi af'alihi wa aqwalihi. Dan dengan perbuatan baik juga Allah akan membantu perbuatannya ataupun perkataannya. Gitu ya. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari di Indonesia dan siang hari ini tentang pembahasan adab-adab seorang guru. Hendaknya seorang guru, ini ringkasan, hendaknya seorang guru mengajarkan muridnya untuk senantiasa bisa menjaga amalan-amalan yang tersembunyi, bisa menjaga amalan-amalannya untuk selalu ikhlas. Bisa apalagi? Bisa menjaga akhlak-akhlak dan perbuatannya untuk terus menjadi akhlak yang baik dan lain sebagainya. Ya, karena dengan itu, dengan semua hal-hal baik tadi, apa? Allah akan bukakan bagi dia pintu pengetahuan, Allah akan lapangkan hatinya, dan akan terpancar dari hatinya itu mata air hikmah dan kelembutan. Dan juga Allah akan memberkahi langkahnya, Allah akan memberkahi ilmunya, dan juga Allah akan menolongnya, baik dalam perbuatannya maupun dalam perkataannya. Gitu teman-teman ya. Terima kasih ya. Oke, sekarang kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada MC. Tafadhol. Baik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Materi malam hari ini sangat-sangat luar biasa ya teman-teman ya. Baik, mungkin dari teman-teman semuanya, saya membuka sesi tanya jawab. Barangkali dari penjelasannya Kak Bijak tadi ada yang kurang difahami dari sama teman-teman, bisa dipertanyakan kembali atau teman-teman ingin bertanya, tafadhol. Pertanyaan bisa melalui on mic maupun chat. Pertanyaan saya buka untuk pertanyaan 3 orang terlebih dahulu. Tafadhol. Ini nggak ada yang mau nanya? Masya Allah. Serius nih, teman-teman nggak mau nanya. Apa mau ditanya? Teman-teman yang mau bertanya boleh. Boleh, yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu yang mau on mic.
Kalau nggak ada cukup ya. Oh, ada Kak. Ada yang raise hand Kak. Boleh. Untuk Kak Tiara, untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya, bahwasanya kita tahu doa yang menjadi warisan dari Nabi Musa itu doa untuk belajar. Apakah doa ini hanya digunakan untuk belajar? Apakah ada syafaat lainnya? Bukan hanya untuk belajar saja doa ini digunakan gitu. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari yang bertanya. Saya sudah kasih tahu tadi ceritanya ya. Nabi Musa alaihissalam sudah memakai doa ini saat dia kena apa tadi saya bilang? Ditimpai kewajiban yang besar. Ya. Masalah, betul. Nah, secara nggak langsung, kita juga bisa pakai doa ini saat kita kena masalah. Kalau begitu, agar kita tahu bagaimana doa ini bisa dipakai, di part bagian mana aja doa ini bisa dipakai. Contohnya, saya sedang kesulitan, apakah bisa dipakai doanya? Saya sedang ada masalah, apakah bisa dipakai? Caranya adalah kita lihat apa arti dari doa tersebut. Yuk, sekarang kita kupas apa arti doanya. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kupas pelan-pelan. Doanya, Rabbis rohli soderi. Pertama, ya Allah, lapangkanlah hatiku. Wayasirli amri. Dan mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani. Dan mudahkanlah penyampaian dari mulutku. Yafqahu qawli. Dan mudahkanlah agar mereka itu memahami perkataanku. Nah, itu doanya. Coba, kira-kira kalau dengan arti yang seperti ini, kita bisa pakai doa ini buat apa aja? Pertama, kita bisa pakai doa ini saat kita mau presentasi. Karena di situ ada kata-kata yafqahu qawli. Mudahkanlah mereka memahami perkataanku. Bisa. Termasuk saya bisa pakai doa ini. Saya sering baca doa ini dimanapun saya berada. Rabbi shrah li sadri. Sebelum saya mengajar, saya pasti baca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gitu. Ya. Pertama, bisa presentasi, bisa sebelum mengajar. Saat kena masalah bisa nggak? Bisa. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah hatiku. Saya bilang tadi, kalau namanya hati sudah sempit, meskipun dunia ini luas, meskipun langit itu luas, tapi kalau hati sempit, maka semua akan terasa sempit. Maka saat kita berdoa ini, kita meminta semoga hati kita tuh lapang. Saat diomongin orang, hati kita lapang. Saat tersinggung sama orang, hati kita lapang. Saat dihina, dicela, diejek, dibully, disindir, dan lain sebagainya, semua head komen-komen itu di sosial media atau apapun, di unfollow, misalnya, terserah kalian ya. Doa ini, maka hati kita lapang. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah hatiku. Karena kalau hati sudah lapang, perasaan jadi tenang. Teman-teman ngerasa nggak, kalau lagi ngerasanya nggak enak, kalau lagi emosi, hatinya sempit atau hatinya lapang? Coba saya mau tanya. Jawab dong. Sempit. Sempit ya? Iya. Iya, pasti hati tuh kayak, aduh, kayak nggak tenang, makan nggak enak, ya kan? Tidur nggak tenang. Nah, itu hati sempit. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melapangkan hati kita. Gitu. Jadi doa ini bisa dipakai saat kita kena musibah. Dan saya malah nggak tahu kenapa doa ini justru dipakai sebelum belajar. Mungkin karena ada kata-kata wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Berarti maksudnya apa? Mudahkanlah belajarku. Bisa dipakai. Gitu. Jadi menurut Ana doa ini, doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, bisa dipakai di hampir seluruh kegiatan kita. Ya, bisa dipakai dari seluruh kegiatan atau untuk seluruh kegiatan kita. Semoga dapat dipahami. Untuk saudari Tiara tadi yang bertanya, ini jawabannya. Jadi jawabannya, apakah doa ini bisa memberikan syafaat di kegiatan yang lain? Bisa.
selagi kita paham apa arti doa kita ini dan doanya relate gitu. Kecuali kalau buat makan kayaknya nggak bisa gitu ya. Kecuali kalau buat makan nggak bisa. Kenapa? Karena nggak nyambung. Arti doanya nggak nyambung ya. Tapi selagi arti doanya nyambung, maka bisa. Baik, Semoga terima dapat kasih dipahami. Ustadz. Iya. Iya, sama-sama. Saya bukan Ustadz ya. Saya belum Ustadz. Saya belum Ustadz, panggil saya Kak seperti biasa. Atau kalau kalian lebih tua dari saya, panggil saya Dek boleh. Kalau kamu lebih tua dari saya. Oke, tapi jangan panggil Ustadz. Saya nggak mau panggil Ustadz. Siapapun belum boleh manggil saya Ustadz ya. Terima kasih. Masya Allah. Bagaimana Kak Tiara atas jawabannya? Sangat mudah dipahami. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Ini Kak Tiara dari mana? Mahasiswa juga? Mahasiswa di mana? Saya udah selesai mahasiswa itu. Oke. Saya asalnya dari Riau. Oke, Riau. Oke, terima kasih. Riau, oke. Salam. Kita serumpun, masih Sumatera juga. Oke. Loh, emang siapa yang Sumatera? Oh, Kak Bijak mau dicoret dari warga Sumatera. Ya enggak, saya kan jarang bilang kalau saya orang Sumatera. Makanya emang saya orang mana gitu. Oh iya, orang Libya. Lupa. Oke, baik. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Andi Sarmadani. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, bagaimana standar seorang guru yang baik untuk muridnya? Dan apabila jika ada guru yang di dalam dirinya tidak ada yang dapat memperbaiki karakter dari muridnya, apakah guru tersebut layak atau tidak untuk disebut sebagai seorang pendidik? Duh, pertanyaannya lumayan berat ya. Apa standarisasi guru yang baik ya? Menurut saya standarisasi guru yang baik adalah guru yang mau belajar terus. Itu menurut saya. Gitu ya. Jadi bagaimana standarisasi guru yang baik? Ini buat Saudari Siti mungkin bisa dimatikan mic-nya. Mohon maaf ya. Oke. Jadi menurut saya standarisasi seorang guru yang baik itu dia mau terus belajar. Tidak merasa cukup dengan ilmu yang dia punya. Itu menurut saya. Karena kalau seseorang itu punya prinsip terus belajar, maka dia tidak akan menutup diri untuk terus belajar. Kalau dia rasa cara mengajar dia kurang, maka dia akan memperbaiki. Kalau dia rasa adab dia dalam menyampaikan kebaikan sama murid itu belum baik, belum tepat, caranya kurang tepat, dia akan belajar. Kalau ada dari perkataannya itu mencontohkan hal yang tidak baik, maka dia akan terus belajar jadi baik. Jadi menurut saya pribadi, karena saya belum belajar, meskipun dulu saya kuliah di manajemen pendidikan ya, dulu pas waktu masih Indonesia, di daerah Bogor tuh saya belajar dulu manajemen pendidikan. Cuman untuk masalah apa standarisasi guru yang baik itu tentu panjang penjelasannya. Namun kalau kita kaitkan dengan Atibian ini, menurut saya seorang guru yang baik itu adalah guru yang terus mau belajar. Karena dengan terus mau belajar, guru tersebut akan terus mengupgrade diri dia. Karena tahu, kita semua tahu nggak ada yang sempurna. Seperti yang saya bilang di awal, murid itu manusia, guru juga manusia. Dan manusia tempatnya salah dan lupa. Gitu. Paham ya? Seperti itu. Jadi bagaimana kriteria guru atau standarisasi guru yang baik menurut saya pribadi itu guru yang mau terus belajar. Mungkin sekian, barakallahu fiik. Masya Allah, bagaimana Kak Andi untuk jawaban dari Kak Bijak? Ya, saya paham. Terima kasih, Kak. Sama-sama, alhamdulillah. Oke, boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Vivi. Tafadhali. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Bija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kak? Ini admin ya? Kami ini admin ya? Iya, Admin Kak. Kenapa kami ini kalau ngomong kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? ya emang gini Kak suaranya, karena kebanyakan Oke. teriak-teriak. Oke, monggo. Nah, jadi kan guru itu seharusnya kan mendidik dengan hal yang baik kan, Kak ya. Nah, tapi di Ya, salah satu guru saya ini ada, beliau itu bisa dibilang kayak orangnya tuh apa ceplas-ceplos gitu ngomongnya, langsung to the. ya, Nah, beliau itu kalau ngomong bilangnya tuh mendidik ya. karakter Terus? biar jadi gini. Tapi beliaunya tuh secara nggak langsung itu membuka aib siswanya atau kesalahan siswanya. Dan secara nggak langsung menindas siswa itu tadi, itu bagaimana, Kak? Ya, apa yang ini pertanyaan atau apa? Ini ceritanya Mbak Vivi ini curhat atau bertanya? Ini saya bingung mau jawab apa ini jadinya. Enggak, itu kan kalau misalnya guru membuka aibnya siswanya, yang harusnya tuh Iya, dirahasiakan, terus nggak langsung iya, dia tuh ngomong sambil menindas orang itu tadi, Kak. Itu gimana? iya. Saudari Vivi udah tahu kan kalau itu nggak baik kan? Nah, itu saya takut negurnya, Kak. Nanti kalau negur, saya yang Oh, jadi kena juga gitu loh. Nanti nggak, kamu maksud itu saya gini. letak pertanyaannya di mana gitu. Iya, saudari Vivi udah tahu kalau misalnya itu hal yang nggak baik. Terus ada guru seperti ini. Ya, udah. Terus apa yang ditanyakan gitu kan? Saya bukan gurunya. Kecuali kalau saya gurunya baru. Tips, Eh, Kak. Tips negurnya, Kak. Soalnya nah, agak gimana tipsnya, gitu. Susah lawan tips, orangnya itu. ya jangan dilawan, jangan dilawan ya. Gini, ada sebuah percontohan yang sudah dicontohkan dari zaman dahulu. Apa itu maksudnya? Dikisahkan bahwasannya sekeras apapun batu itu akan kalah dengan selitik air kalau diberikan tetesan terus-menerus. Terus-menerus. Iya, kalau misalnya beliau memang qadarullah, ya, semoga Allah mengampuni dosa beliau, guru tersebut. Saya nggak mau gibah dan lain sebagainya. Semoga guru tersebut Allah bukakan hatinya. Tapi kita juga mungkin bisa menasihatinya dengan cara-cara yang unik. Misalnya kalau itu dia seorang dosen, kalau dosen kan sudah terbiasa chattingan ya, mungkin bisa di-chat pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak atau Ibu. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat gitu ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, rasa kagum saya kepada Bapak dan Ibu, saya ada beberapa hal atau ada beberapa perhatian yang mungkin bisa diperbaiki dari sikap pribadi Bapak dan Ibu sekalian gitu. Sampaikan itu mulai, Bapak kan seorang pendidik, Bapak kan seorang pengajar, hendaknya untuk memperbaiki akhlak dan lain sebagainya, menjaga, kasih hadisnya, boleh kasih hadisnya itu perkataan Imam Syafi'i, bukan hadis ya, kasih perkataannya, barang siapa yang menasehati seseorang itu di depan manusia, maka seakan-akan ia mengejeknya. Tapi kalau misalnya kamu ingin benar-benar menasehatinya, maka nasihatilah di belakang orang banyak. Jadi jangan di depan orang. Pasti saudara Vivi pasti membahas itu kan. Kayak lagi kelas sekarang nih tiba-tiba nih. Terus saya tiba-tiba bilang, Vivi, kamu nih terlambat gitu. Itu nggak boleh. Karena saat kita menasihati seseorang itu di tempat umum, maka seakan-akan kita ngejek dia, kita ngebuka aib dia, menghina dia seakan-akan. Tapi kalau benar-benar saya pengen itu kebaikan buat saudara Vivi, saya nggak bakal bilang langsung di sini. Saya bakal bilang mungkin setelah saudari Vivi pulang atau semua murid semua udah pulang, baru saya panggil saudari Vivi. Vivi, tadi perbuatan kamu kurang baik, perbuatan kamu kurang bagus, dan lain sebagainya. Kasih itu, nasihat itu dan lain sebagainya. Lihat, itu kalau dosen. Kalau guru-guru SMP atau SMA mungkin bisa dikirim lewat surat gitu ya. Bisa dikirim lewat surat. Bisa. Ini saudara Vivi ini SMP, SMA atau kuliah? SMP kelas 3. Oh, ini saudara Vivi ini SMP.
Paling Iya. muda, Kak. Astagfirullahaladzim. Kok sudah Bondotnya diterima di Sirdimah, Sirdimah sih? Kak. Kok sudah diterima di Kaji ya. Sirdimah ya? Ini bondotnya Sirdimah, Kak. Oh, emang nggak ada batas umur ya jadi admin Sirdimah nih ya? Sebenarnya ada batas umur. Kemarin tuh kita tuh belum nanya Vivi tuh kelas berapa atau udah lulus kuliah atau enggak. Jadi kita nggak nanya. Nah, kita tuh taunya setelah Vivi jadi admin. Oh, Saya Masya pernah, Allah. sedikit cerita, saya pernah mengajukan diri di beberapa komunitas tapi nggak di ACC gitu loh. Dan Oh alhamdulillah gitu. Kak, Terus apa-apa, kebetulan Vivi. Sirdimah nerima ya? iya, ngerekrut. Oke. Iya, karena kemarin pikir saya sama Kak J itu sepantaran gitu kan, ya kuliah-kuliah lah sama kayak admin yang lain. Ternyata bocil, tapi ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillahnya Iya. Vivi masih bisa diajak kerja sama juga, masih banyak mengebantu juga gitu Kak. Iya, bagus, keren. Keren Kak Vivi, semangat Kak Vivi. Masya Allah, ini Kak Vivi ini keren banget nih. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Vivi ya. Masya Allah, ini semangatnya. Masya Allah nih. SMP loh. 3 SMP loh, ya Allah. Beliau sudah gabung Sirdimah kelas 3 SMP. Keren, keren. Kita akan terus menyemangati anak-anak muda untuk berkontribusi selagi menaati peraturan, nggak meloncati konstitusi ya. Buat apa nih? Oke, pokoknya gitu ya. Gitu ya, mantap ya. Oke, Kak Vivi semangat terus. Pesannya bikin kalau buat Kak Vivi SMP kan, bikin surat Kak Vivi. Itu lebih berkesan. Bikin surat, nanti kayak gitu tadi kata-kata saya tadi ya, yang sudah saya bilang tadi, tanpa mengurangi rasa hormat kepada ibu atau kepada bapak, hendaknya seorang ibu atau bapak itu seperti orang tua, lemah lembut dan lain sebagainya, menjaga aib seorang murid gitu ya. Semangat Kak Vivi. Barakallah fiik Kak Vivi. Barakallah fiik. Ya baik, terima kasih Kak. Masya Allah, Oke, sama-sama semangat Kak Kak Vivi. Vivi. Iya, Semangat terus Kak Vivi, makasih. semangat, semangat. Ya. Ya Allah ya. Oke, ada yang lain? Bertanya cukup ya? Atau cukup ya? Nih pertanyaan sudah cukup atau emang sebentar? Pertanyaan mau dilanjut atau bagaimana? Enggak, ini masalahnya Mas nanya enggak? Kalau nggak ada yang nanya udah cukup aja 3 kan biasanya 3. Oh gitu. Teman-teman sudah Tapi tadi tidak ada ada yang yang bertanya? Tapi tadi ada yang angkat tangan tadi. Siapa? Boleh angkat tangan. Nggak Kalau tahu. sudah angkat tangan langsung raise hand nggak? Astagfirullahaladzim. Kalau sudah angkat tangan boleh langsung memberikan jawabannya. Pertanyaan. Ini besok bisa diganti aja nggak MC-nya nih? Moderator bisa diganti aja nggak? Sewa yang lebih profesional dikit bisa nggak? Kak, tolong Kak, saya lagi pilek Kak, jadi nggak konsen. Ada aja alasannya ya. Oke, ada yang lain, yo. Iya, kalau sudah tidak ada mau ditutup nih. Masih ada yang mau Cukup bertanya? ya. Cukup ya. Cukup ya. Ya, saya hitung 1 Cukup. sampai Oke, 3 ya. Mamangnya mau pulang ya. Mamangnya mau pulang. Oke, baik. Tutup aja ya, Kak. Boleh. Sabar. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair kepada Kak Bijak atas pemaparan materi dan jawaban-jawaban yang Masya Allah luar biasa. Semoga apa yang kakak sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi ladang pahala jariah untuk kakak tersendiri. Itulah jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya, dan semoga dengan adanya sesi tanya jawab ini bisa membuat teman-teman lebih paham ya dengan akan materi kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa ilmu yang diperoleh pada malam hari ini kita harus amalkan di kehidupan sehari-hari kita harus sharing kepada teman-teman kita. Alhamdulillah, selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu doa, dan alangkah lebih baiknya untuk Kak Bijak yang memimpin doa. Tafadhol, Kak. Sebenarnya ini bukan alangkah lebih baiknya karena nggak ada lagi yang mau doa gitu. Oke ya. Dasar Oke, ini kita belajar. sangat template sekali ya perkataannya ya. Oke, terima kasih. Oke, kita teman-teman sekalian, kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sudah bilang berkali-kali,
waktu sejam itu bukan waktu yang sedikit. Teman-teman sudah ngebuang waktu sejam ini, kalau tidak dapat pahala itu rugi banget. Maka dari itu, yuk sebelum kita tutup, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menjadikan pertemuan kita sejam ini tidak sia-sia, tapi menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Oke? Dan sebelum itu saya mohon maaf kalau saya ada salah-salah dalam perkataan, ada hal-hal yang tidak pantas, karena kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datang pasti saya dari pribadi atau datang dari syaitan. Oke, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ya muyassir qulil umur, yassir umurana wa umur walidina wa umur asadidatina wa umur jamil muslimin wal muslimat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna istiqamah. Ya Allah, berikanlah kepada kami keistiqomahan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keistiqomahan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keistiqomahan. Karena al-istiqomah a'dhamu min alfi karomah. Karena keistiqomahan itu lebih mahal daripada 1000 karomah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq wa aqim thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, hilaf dan dosa datangnya dari saya pribadi yang hanya manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Saya Fafa pamit undur diri beserta jajaran panitia. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Fafa pamit undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.